Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyah wa hiratun tahiyatas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan haya binasrullah azza wa jalla alladzi qura'atana ni'aman katsiratan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil sabah. Secondly, salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so we can gather in this special place. Jadi, pada video kali ini kami akan membahas tentang keadilan sosial. Sebagaimana yang kita ketahui, Pancasila adalah dasar negara di Indonesia. Di dalam Pancasila ada 5 sila, dan sila yang terakhir yaitu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan kita bagaimana kesejahteraan, keadilan di dalam bermasyarakat, serta bagaimana perlakuan yang adil terhadap seluruh rakyat Indonesia dari pemerintah ataupun pimpinan di Indonesia. The revolution about to be televised. You picked the right time, but the wrong guy. No, 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 no! Too loud, too reckless, too ghetto. Mr. Lamar, do you really know how to play the game? Then tighten up! Mengapa keadilan sosial begitu penting? Karena tanpa keadilan sosial, bangsa ini bisa terpecah belah. Ketika suatu rakyat merasa tertinggal akan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, maka akan menimbulkan ketimpangan yang dapat merusak keadilan sosial. Sebaliknya, jika suatu rakyat merasa adil, maka akan tercipta kepercayaan terhadap suatu negara. Maka dari itu, keadilan sosial bukan hanya cita-cita yang mulia, tetapi kebutuhan yang harus didapat setiap berbangsa dan bernegara. Pajak dari rakyat, pajak dari rakyat. Siapa berani memakai uang pajak dari rakyat? Atas nama rakyat, atas nama rakyat. Siapa berani gerak berbohong atas nama rakyat? Kulit keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara sekalian, kulit keadilan sosial tidak hanya tampak di dalam buku atau wacana saja, ia juga harus diterapkan dalam kehidupan nyata. Misalnya, dalam bidang pendidikan, anak-anak di daerah terpencil juga berhak mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan seperti anak-anak di kota besar. Dalam fasilitas kesehatan, warga Indonesia berhak mendapatkan fasilitas yang sama tanpa pengecualian. Dalam bidang kerja, buruh ataupun karyawan berhak atas upah yang adil serta mendapatkan keamanan yang memadai. Dalam bidang hukum, semua warga Indonesia berhak mendapatkan pandangan yang sama di depan hukum tanpa pengecualian memandang kekayaan ataupun jabatan. Kondisi pendidikan masih memprihatinkan. Secara nasional, mutu pendidikan di Nusa Tenggara Timur masih pada urutan paling belakang. Banyak anak-anak NTT disebut tengah putus sekolah dan tidak bersekolah. Anggota Komisi 10 DPR RI Anita Gah mengatakan jumlah anak putus sekolah di Provinsi NTT bahkan mencapai angka 200.000 anak. Kondisi tersebut mencerminkan dunia pendidikan NTT yang berada pada kondisi tidak baik-baik saja. Potret buram itu diperparah dengan kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang rusak, serta guru yang belum sejahtera. Anita menegaskan kondisi tersebut membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan, utamanya pemerintah daerah. Halo teman-teman, keadilan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Kita sebagai masyarakat juga wajib berperan penting di kehidupan kita sehari-hari. Seperti menghargai perbedaan, menolong sesama, tidak melakukan diskriminasi, dan berani menyatakan kebenaran. Kita sebagai pelajar, pekerja, orang tua, ataupun warga biasa, kita bisa menjadi bagian dari perubahan. Karena perubahan Indonesia tidak hanya untuk hari ini, melainkan untuk masa depan
Indonesia menjadi lebih baik. Mari kita tanamkan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia dibangun bukan dari segelintir tokoh, melainkan jutaan warga Indonesia yang semangat membangun Pancasila. Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.